Halo, halo guys. Jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh kakak saya yang pastinya ganteng ya. Kawan-kawan bisa lihat. Jadi saya sekarang bersama dengan Akademianus Nawipa. By the way Kak, apa kabar Kak? Terima kasih, baik-baik. Baik-baik saja, luar biasa Kak. Siap. Kakak ini kalau bisa dikatakan ya adalah seorang aktivis lingkungan. Walaupun mungkin kakak tidak mungkin berada dalam organisasi-organisasi yang menyangkut dengan lingkungan, tetapi secara tidak langsung nih kakak kebanyakan menyuarakan tentang misalnya kayak kerusakan lingkungan dan lain-lain. Nah, kalau boleh tahu kakak ini dari kecilnya tuh seperti apa begitu perjalanan dari Papua ke sini itu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Waktu saya ini selesai SD itu di kampung, jadi Kampungnya tuh di mana? kampung di Obai Pugaida, Iya, distrik dulu itu Aganti. iya ada di Tapi sekarang kan mungkin sudah menjadi tiga distrik. Aganti sendiri, Ekaride, kemudian Tapiai. Iya. Nah, jadi waktu itu sekarang SD saya itu di bagian Tapiai. Itu kampung DG. Itu kabupatennya di mana kalau sekarang itu? Sekarang Kabupaten Paniai. Oh, Kabupaten Paniai. Oke. Ya. Saya itu dari sejak kecil itu tanpa orang tua, jadi seorang diri. Jadi dipiara dari DG. Iya. Jadi waktu kecil sampai besar itu di DG. Sampai SD kelas 5 baru bapak juga meninggal. Iya. Jadi dari SD kelas 5 naik terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti kakak ini bisa dikatakan yatim ya, anak yatim piatu. Tapi orang tua yang membesarkan kakak ini luar biasa juga ya. Tapi setelah selesai SMP di Toya Imut itu turun ke Nabire, lanjut SMA Adiluhur. Oh, Adiluhur. Mungkin ada yang tahu nama SMA Adiluhur itu SMA favorit di Kabupaten Nabire. Wow, luar biasa. Iya. Setelah itu lanjut lagi diploma 3 di Manokwari. Iya. Tapi sebelum saya lanjut itu waktu SMA saya itu tidak tahu bicara, jadi diam-diam saja. Oh, berarti anaknya pemalu. Iya, pemalu. Jadi kebanyakan diam. Tapi setelah tiba di Manokwari itu saya sudah bergabung di Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah, kemudian di situ belajar, kemudian kampus lagi, sampai karena banyak aktivitas berorganisasi di kampus. Iya. Sehingga kuliah juga waktu itu hanya D3 tapi lama selesai. Karena saya kan pernah jadi BEM juga di universitas dan lain-lain. Berarti itu di Jayapura? Di Manokwari. Oh, Manokwari ya. Universitas Negeri Papua. Ya. Setelah selesai D3 tahun 2012 itu saya diwisudakan bersama kawan-kawan yang lain seangkatan itu. Tanggal 15 Agustus 2012. Lalu datang ke Jawa, saya tidak ke Nabire dan Paniai, langsung ke Jawa. Langsung ke Jawa. Di Jawa itu saya tidak tahu, tapi turun di Surabaya. Dari Surabaya naik bis, tapi di dalam bis itu banyak yang minta uang. Jadi saya waktu itu kasih itu 10.000, 20, ada 5.000 lah macam begitu. Wah, itu besar juga ya jumlahnya. Kan tidak tahu keadaan betul. Terus tiba di Terminal Umum Jogja di Jiwangan. Dari sana itu ada becak, diantar, ditanya Mas mau kemana. Lalu dialek logatnya logat Papua, jadi saya ke asrama Papua saya. Baru diantar di asrama Papua. Jadi di Jogja sini saya pertama itu di asrama Papua.
Nah, kamarnya ada marga Bobai, satu dia ke kamar tinggal di situ selama 3 malam 3 hari. Setelah itu urus kampus sama pindah ke kos. Pindah ke kos. Kalau boleh tahu kampusnya itu di mana dulu? Iya, kalau di sini saya selesai jurusan teknik geologi di Institut Sains dan Teknologi April. Dan wisudanya itu 2019. Iya. Terus saat tiba di sini juga kan tanggal 26 September 2012. Setelah itu tahun 2013-nya saya menjadi ketua pelajar mahasiswa Papua. Papua, wow, luar biasa. Ternyata kakak ini pernah jadi ketua ya. Ketua mahasiswa Papua, yaitu 2 provinsi Papua dan Papua Barat. Iya, karena dulu kan belum ada kan untuk asrama ini sendiri Manokwari ya. Jadi saya belajar hanya D3 maupun S1 itu geologi. Iya, geologi. Nah Kak, kalau berbicara tentang geologi ini kan kalau tidak salah itu ilmu yang mempelajari tentang bumi. Jadi otomatis bumi ini berarti kita mempelajari tentang semua yang ada dalam bumi itu isi. Ya. Kalau menurut Kakak bagaimana dari apa yang saya ucapkan? Ya memang seperti itu. Ya. Geologi itu kan pengertian yang sederhana kan seperti itu. Ya. Jadi memang semua orang bisa paham. Iya. Tetapi dalam geologi sendiri itu juga kan ada beberapa cabang. Oh, ada beberapa. Yang pertama itu geologi ekonomi. Iya. Geologi ekonomi itu yang itu berhubungan dengan orang-orang tambang. Jadi mereka itu belajar mineral-mineral logam, ya emas, perak, tembaga, kemudian minyak, ya dan lainnya. Terus ada geologi dinamik, itu yang belajar tentang apa itu bencana itu tektonik, kemudian gempa bumi, tsunami ya letusan gunung Merapi, ya itu. Kemudian yang berikutnya adalah geologi lingkungan, terus dengan geologi sejarah. Ya, seperti itu. Siap. Jadi saya itu lebih ke geologi sejarah, geologi lingkungan. Oh, berarti geologi lingkungan dan sejarah. Lingkungan dan sejarah. Berarti pantasan ya, maksudnya kakak lebih banyak, kalau yang saya ikuti selama ini itu kan memang kakak lebih banyak menyuarakan tentang yang tadi seperti yang awal saya sampaikan tuh, misalnya kayak kerusakan alam atau misalnya hutangnya mungkin ditebang atau pokoknya ada masalah dengan inilah alam, mungkin kakak yang saya lihat lebih banyak untuk menyuarakan itu gitu. Iya, karena memang kalau secara khusus geologi sejarah itu kan belajar tentang paleontologi. Paleontologi itu adalah belajar tentang bagaimana kehidupan pada masa lalu. Jadi dalamnya itu ada 2, mikropaleontologi dengan makropaleontologi. Jadi mikropaleontologi itu yang dengan menggunakan mikroskop. Ketika orang-orang geologi seperti saya, kami melakukan penelitian untuk apa itu memastikan bagaimana kehidupan lingkungan pada masa lalu maupun bagaimana penentuan umur. Nah itu pada mikroorganisme, yaitu terutama pada foraminifera, planktonik dan bentonik. Karena makhluk hidup awal muncul yang mudah dideteksi dengan mikroskop hari ini adalah pada foraminifera, tapi ya spesies bentonis dan planktonik. Plant kan tumbuhan, bentos hewan. Jadi itu nenek moyang semua makhluk yang ada sekarang ini. Nah itu kemudian makro itu kan ya terkait dengan termasuk pula soal evolusi manusia purba dan lain-lain, tulang-tulang manusia, organisme yang sudah menjadi batu. Tapi syaratnya itu kita bisa katakan itu fosil dan tidaknya itu syaratnya 11.000 tahun. Oh, 11.000 kalau ya 10.000 saja kita tidak bisa katakan ini fosil, ini masih tulang. Tapi orang arkeologi itu mereka biasa bilang itu fosil, tidak. Banyak yang begitu. Jadi geologi sejarah itu ada berhubungan dengan antropologi, geoantropologi namanya. Hubungan antara antropologi dengan geologi.
gabung menjadi Berarti kalau teori Darwin itu bagaimana itu? Apakah kakak pelajari lagi termasuk dalam ilmu? Karena manusia itu memang banyak perspektif sudut pandang teologi dan lain-lain berbeda. Tetapi melihat dari teori Darwin itu, dan memang kami sebagai orang geolog, manusia itu muncul 0,5 miliar tahun yang lalu. Pleistocene. Berarti sudah lama sekali. Tidak kemarin kalau melihat dari geologi. Sebelumnya itu tidak ada manusia, makhluk lain yang mereka punya waris, mereka menguasai bumi. Jadi sekarang itu kita harus menghargai makhluk hidup yang lain. Betul, karena mereka lebih duluan ada di bumi. Kita ini yang belakang, tapi kita terlalu sekali untuk mengganggu mereka itu. Betul, sangat betul. Ya itu, terus dan lingkungan. Itu ada berhubungan. Saya itu kenapa saya harus lebih ke itu geologi sejarah dengan geologi lingkungan. Nah itu ceritanya. Karena geologi tidak bisa kita biarkan dan lupa masalah prasejarah. Nah, terutama untuk geologi ketika bumi terbentuk sampai hari ini, terus prediksi masa depan bagaimana dengan persoalan lingkungan seperti yang sekarang kan sudah menjadi isu global, pemanasan bumi atau global warming dengan perubahan iklim atau climate change itu kan itu masalah besar seperti itu, sehingga saya itu memang pilih belajar geologi itu seperti itu. Saya merasa itu memang impiannya sangat tebal, tapi karena ilmu ini adalah ilmu yang baru muncul, geologi sejak abad ke-17-18 ya. Setelah orang geologi muncul baru teknologi semakin maju. Betul. Nah, makanya geologi itu orang yang belajar tentang geologi yang disebut geolog di mana-mana di dunia ini dipakai di perusahaan-perusahaan itu gajinya terlalu besar. Betul. Nah, kenapa? Nah, orang geolog itu kan penentu utama bagaimana menunjukkan di mana ada sumber daya alam. Tanpa orang geologi, orang tambang, orang minyak tidak buat apa-apa. Betul. Setelah itu hasil penelitian orang geologi. Nah, itu. Tapi masalahnya itu karena geolog itu kan belajar bumi, seharusnya kan harus menjadi dokternya bumi. Bagaimana mata kuliah tentang geologi lingkungan, geologi sejarah itu yang prioritas. Tetapi selama ini tidak. Geolog dunia, profesor, apalagi di Indonesia itu kita masih percaya dan masih lebih ke konsentrasinya ke geologi ekonomi. Karena ada perusahaan banyak. Betul. Apalagi anak-anak Papua yang baru selesai geologi saja sudah kerja di Freeport. Mungkin satu bulan itu gajinya besar ya. Geologi sekitar 30-an lebih. Itu pertama. Tapi selanjutnya tidak tahu. Itu sistem kerjanya kontrak kalau tidak salah itu. Kontrak yang tidak tahu sistem di dalam perusahaan itu. Berkaitan dengan potensi sumber daya alamnya itu. Jadi jangka waktu bagaimana mereka eksploitasi. Jadi eksploitasi itu bagian orang tambang dengan minyak. Itu ambil. Nah, tapi orang geologi itu bagian dari eksplorasi. Eksplorasi itu bahasa tambang, tetapi yang sebenarnya itu peneliti. Nah, cuma saya tidak senangnya itu, kenapa kita itu menghancurkan lingkungan. Nah itu, sabar. Maaf ya Kak, saya potong. Jadi mungkin kakak bisa sampaikan alasan begitu, kenapa sampai kakak bisa memilih, saya harus ambil jurusan geologi begitu. Nah itu mungkin kakak bisa jelaskan, karena kebanyakan dari kita orang-orang Papua itu kan jarang begitu ambil jurusan geologi, apalagi yang tadi idenya tadi cabangnya lingkungan tadi itu kakak kan fokusnya di lingkungan. Nah mungkin kakak bisa jelaskan begitu alasan terkait jurusan. Baik, terima kasih. Sebenarnya secara umum saya sudah jelaskan tadi, tapi mengapa saya ini waktu D3 dengan D1 itu memang lebih ke geologi lingkungan itu. Sehingga di D3 itu saya penelitian tentang kerentanan pergerakan tanah di wilayah Mepago, Papua. Jadi saya menggunakan formula empiris Macquarie 1977
Itu dengan data seismik. Jadi di daerah wilayah Mepago termasuk leher Pulau Papua di Nabire, itu kan rawan bencana gempa. Betul. Itu memang dahulunya karena titiknya di tengah ya. Tengah, terus bukan hanya titiknya saja, tetapi secara geologi regional. Leher itu dulunya itu terpisah, jadi kepala burung itu dia pulau sendiri. Terus bagian yang sebelahnya termasuk Paniai. Itu kayak dia sedaratan dengan Australia, tetapi karena pergerakan tektonik antara lempeng tektonik Indo-Australia, Pasifik, pergerakannya seperti konvergen, sehingga dia terangkat dan tersambung kembali. Jadi di situ tuh hasil penelitian saya menunjukkan bahwa bangunan itu harus jangan seperti Jakarta lah. Di bagian-bagian itu harus bangunan itu harus motif tradisional. Nah, itu sangat penting. Nah, kemudian yang waktu satu juga saya ambil tentang air minum. Itu di dekat penelitiannya di Kecamatan Kerungalar, Kabupaten Yai, Provinsi Jawa Timur. Jadi di sekitar Museum Manusia Purba, Pithecanthropus erectus itu. Nah itu saya sudah lakukan penelitian itu tentang air. Di Jawa ini saya apresiasi di kampung, tapi mereka itu airnya itu konsumsi air bawah tanah. Mereka tidak konsumsi air permukaan. Air permukaan seperti sungai, kali, bendungan itu mereka berguna untuk sawah, lahan, dan kolam ikan dan lain-lain. Saya tidak pernah lihat Jawa ini, masyarakat Jawa ambil air belanga, ember baru ambil air, datang bawa kebutuhan rumah tangga. Saya tidak pernah lihat. Nah itu, tapi di Papua masih meminum air permukaan. Jadi saya merasa kenapa saya memilih jurusan geologi sejarah yang sekarang atau warisan bumi atau geoheritage, ilmu baru, dengan geologi lingkungan. Pada saya kan lanjut S2 di UPN juga terkait itu. Jadi Papua ini masalahnya sangat besar kalau dilihat dari itu. Banyak masyarakat Papua yang masih minum air yang mentah tanpa masak. Betul. Terus di Papua juga masalah-masalah lain itu bisa dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan seperti masalah-masalah ekosida. Nah, fenomena ekosida kan selama ini kan bukan dicuriga ya, tapi ada menunjukkan bukti-bukti di lapangan seperti asma anak-anak. Mungkin kakak bisa jelaskan sedikit ekosida itu seperti apa begitu pengertiannya? Baik. Ekosida itu sebenarnya adalah kejahatan terhadap lingkungan. Ekosida itu juga pertama muncul itu ada salah satu ahli biologi di Amerika. Dia pernah melakukan penelitian karena tentara mereka buat bahan-bahan kimia buang di hutan-hutan di Vietnam. Jadi limbah. Bahan-bahan kimia mereka buang di hutan-hutan. Flora fauna yang ada di hutan, entah itu mikro maupun makro, itu menjadi masalah sehingga warga-warga di Vietnam ketika itu kan mereka punya sumber hidup itu di hutan. Betul. Dan alam yang masuk itu, sehingga saat itu banyak penyakit yang muncul. Salah satunya itu terjadi perubahan terhadap gen. Gen itu persoalan gen. Jadi itu dibuat oleh tentara Amerika waktu itu. Tapi soal ekosida itu juga sudah terjadi di mana-mana. Gara-gara ini karena perusahaan kan terlalu banyak oleh negara-negara kapitalis. Nah itu jadi kalau di Papua saya kira memang ekosida itu sudah terjadi sejak perusahaan asing itu hadir. Pertama di perusahaan minyak di Kepala Burung Papua Sorong. Itu kemudian selanjutnya Freeport. Nah itu jadi dan belakangan ini pembabatan hutan, Nive, Merauke, terus perusahaan kelapa sawit PT Nabire Baru, Pustaka Agro Pustaka di Timika, perusahaan batubara. Terus dari belakangan setelah Omnibus Law ditetapkan, Blok Wabu. Jadi di mana terjadinya tempat-tempat ekosida? Kita bisa tahu di situ ada perusahaan-perusahaan. Kenapa perusahaan? Karena eksploitasi sumber daya alam kan digunakan dengan teknologi yang canggih dengan bahan-bahan kimia. Betul.
Nah, ketika terjadi peleburan, terus penghancuran material sampai peleburan, terus peleburan setelah itu hasilnya bawa ke smelter untuk pengolahan dan pemurnian. Jadi saya melihat di Papua itu soal ekosida itu memang selalu terjadi, cuma kita belum sadar ekosida itu seperti kejahatan terhadap lingkungan, lalu semua ekosistem ekologi itu menjadi masalah besar. Apalagi Papua itu bagian pegunungan ini. Banyak yang hidup tergantung pada alam. Jadi memang masalahnya banyak. Termasuk di ini Asmat itu. Di Asmat, betul. Asmat, Yaukimo, di Barat, di Paniai, Muntaber, di Begiai. Nah itu kan anak-anak itu kan enggak. Itu limbah dari PT Freeport itu kalau tidak salah, kalau di Asmat itu. Kalau di Asmat ya bisa saja terjadi itu kan akibat dari tiling atau limbah. Freeport itu juga kan biota laut di Lautan Arafuru kan terganggu sehingga ikan banyak dari migrasi ke arah barat. Betul. Terus Asmat itu di bagian timur. Jadi soal sumber daya alam di Asmat itu ada gas bumi ya. Gas bumi. Ya mereka sudah petakan sehingga saya curiga ini soal ini anak banyak yang generasi muda itu kan sudah banyak yang meninggal. Terus yang selanjutnya itu ya kalau yang tua-tua itu kan anggaplah ya betul. Nanti ditawar dengan uang kan mereka bisa turuti apa yang mau orang-orang yang datang untuk investasi. Kalau anak-anak kecil itu kan harapan masa depan. Tapi kenapa dihabisin? Ya itu kan persoalan di ekosida atau ekosida. Nah setelah terjadi ekosida masalahnya itu akan muncul genosida. Karena manusia itu hidup terhadap lingkungan. Betul sekali. Dan ini Kak, kalau yang tadi Kakak berbicara terkait misalnya kerusakan lingkungan, itu contoh kecil paling fatal itu ketika misalnya kita ke misalnya bagian pedalaman, perkampungan itu kan misalnya mereka mau masak atau mau masak lah. Masak itu kan biasanya bergantung pada misalnya kayu yang mereka ambil dari hutan. Nah ketika misalnya hutan-hutan itu mereka tebang atau bakar, wah itu kasihan sekali begitu. Maksudnya kan sudah bergantung sama alam tuh yang tadi Anda sampaikan itu. Iya, maksudnya bahwa itu benar. Itu masalahnya di situ salah satunya. Nah, tapi masalahnya juga bahwa saya mengamati bahwa orang Papua yang jumlahnya sedikit, khususnya orang asli Papua, yang tak pesisir maupun pegunungan. Jadi terutama orang pegunungan Papua itu kita ini dari orang tua kita komunal primitif, langsung berhadapan lompatannya itu sampai menghadapi dunia yang semakin modern. Kapitalis Jadi kita tidak pernah melalui sebuah proses macam saat feodal dan lain-lain. Jadi kalau orang kondisinya seperti begini pada dunia yang semakin maju ini, orang banyak yang datang untuk melakukan penelitian yang sering dilakukan itu saya jadi tertarik. Mereka sering buat mapping sosial. Mapping sosial itu mendekatkan diri kepada orang-orang tertentu, tidak pada mereka masyarakat yang ada di tempat yang dimana mereka menentukan bahwa di situ ada potensial sumber daya alam. Jadi di sana itu ya orang yang punya kepentingan besar ada di Papua. Jikalau mereka lakukan penelitian dengan pendekatan mapping sosial dulu, tapi itu pun bukan pengabdian kan waktu yang cukup lama, tetapi hanya sedikit saja. Pelajari hanya sebatas masyarakat ini minumnya apa, sumber airnya seperti apa, masak atau tidak. Kalau tidak masak, itu kita bisa curiga. Sisi lain, meskipun kita tidak punya data hari ini, tetapi kita bisa curiga bahwa karena cara konsumsinya begini, hidupnya begini, itu mereka buat bahan-bahan tertentu dilihat dari sudut pandang yang tadi terkait dengan ekoside. Itu tidak bisa buat gampang saja, sehingga yang tadi bisa meninggal secara berturut-turut, mungkin seperti itu. Jadi saya memang kasihan ya Papua ini. Seharusnya bagaimana melindungi orang Papua itu penting sekali dengan aturan-aturan. Betul. Begitu. Dan ini Kak, mengenai tadi misalnya dengan kehadiran PT-PT, perusahaan-perusahaan itu kan masuk
itu kan yang pastinya punya dampak tuh dengan lingkungan sekitar dan lain-lain. Nah, kalau menurut kakak AMDAL itu sangat penting kah tidak dalam misalnya kita membangun sesuatu, kemudian kita menggunakan AMDAL. Nah, itu menurut kakak sangat penting tidak? Analisis mengenai dampak lingkungan itu. Kalau itu, Iya. sebenarnya sangat penting untuk soal itu AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Iya. Itu. Dan itu harus diikuti baik. Iya. Kerjanya juga kan kalau macam ya sudah ada konsep AMDAL tetapi tidak dilakukan itu kan sama saja betul. juga. Jadi ini persoalan besar. Jadi itu yang orang bilang apa konsep lain main lain. Ya itu. Ada di kertas konsepnya bagus-bagus, aturannya bagus-bagus, tetapi di lapangan tidak. Seharusnya kan penelitian yang perlu dilakukan itu kan harus pengabdian. Kalau dilihat dari sisi akademis kan ada tridharma perguruan tinggi. Betul. Jadi seorang dosen yang melakukan penelitian ambil sumbernya dari internet bahwa Papua ini begini begitu, pembangunan Papua begini begitu, wah ini kurang ajar. Mungkin UI UGM ini sering dilakukan, tapi ini bisa ditertawai karena sesuai dengan tridharma perguruan tinggi kan perlu ada pengabdian. Iya. Berapa lama kita harus melakukan penelitian? Betul. Dengan konsep yang tadi salah satunya apa itu AMDAL itu. Tapi di Papua jalan trans apa semua yang di jalan itu ya itu mereka meskipun ada AMDAL dengan itu tetapi mereka sesuaikan dengan keadaan di lapangan. Tidak sesuai dengan AMDAL yang mereka termasuk PT Freeport juga ya. Ya, PT Freeport itu saya tidak terlalu tahu banyak soal itu, tetapi memang dia punya kasus juga terlalu banyak, cuma dia itu bergabung dengan multi negara, multi bisnis, jadi sulit. Nah itu AMDAL, kemudian ANDAL itu juga kan setelah AMDAL kan harus ada ANDAL. ANDAL itu bagaimana harus mendampingi proyek yang sedang jalan. Dan warga juga harus tahu sebenarnya ini apa yang mereka bangun. Iya, harus tahu. Betul. Jadi semua yang dilakukan di Papua ini kalau dilihat dari sudut pandang itu, wah itu apa adanya saja yang mereka. Betul. Saya tertarik ketika zaman Belanda mereka tidak langsung kepada sumber daya alam. Meskipun waktu itu ada perusahaan minyak di Kepala Burung, tapi itu pun perusahaannya memang dari Belanda, tetapi investasi terbesar itu kan dari Amerika. Keluarga Rockefeller. Dia punya itu. Jadi kalau soal Belanda itu, ya dia membangun Papua itu dengan pendekatan agama dengan kebudayaan. Sehingga pengabdian dia tidak langsung raba ke sumber daya alam. Contohnya itu JJ Dosi. Itu kan profesor geologi di Utrecht University di Belanda. Jadi itu belakangan, tapi setelah masih muda itu dia pergi penelitian Freeport. Data-data dia sembunyi waktu itu. Tetapi Forbes Wilson datang minta data itu. Nah itu kaitan dengan itu bukan ranahnya saya, itu soal politik. Begitu. Dan kalau tidak salah kakak juga ada buat satu grup terkait dengan warisan bumi. Nah itu maksudnya idenya dari mana sehingga kakak buat apalagi grup itu banyak yang ikut. Itu warisan bumi itu adalah sebuah konsep yang awalnya dimunculkan di negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa tujuannya untuk melindungi di mana ada keindahan, keunikan dengan geologi sejarahnya. Sehingga di situ tuh mereka kenapa munculkan konsep itu? Karena ini adalah sebuah warisan, kepentingannya adalah hanya geoedukasi atau pendidikan kebumian di bagian-bagian Eropa sambil melindungi. Dan mereka menjadikan itu adalah semacam perpustakaan alami. Jadi perpustakaan alami itu bukan hanya dilihat di buku saja, tapi di alam itu kan ada banyak pengetahuan. Kan ditulis itu kan, ya mereka juga melihat, mengamati di alam. Lalu mereka menulis. Ya itu yang pertama dimunculkan di Eropa, negara-negara Eropa. Kemudian selanjutnya itu mereka juga bentuk
apa itu sebuah organisasi internasional yang mengamati dan melindungi tentang geologi dengan apa itu geomorfologinya, sehingga mereka bentuk di sana. Selanjutnya tahun berapa itu 1994 itu ada konferensi lalu mereka bentuk tadinya geoheritage atau warisan bumi, tetapi berubah menjadi taman bumi atau geopark. Konsep geopark, jaringan konsep geopark itu ada gabungan dari beberapa negara di Eropa. Tetapi di PBB juga mereka ambil, yaitu UNESCO itu. UNESCO sudah ambil menjadi UNESCO Global Geopark atau Taman Bumi UNESCO. Itu ilmu yang bagus. Kenapa konsep itu muncul? Karena akibat dari, meskipun ilmu geologi itu baru muncul abad ke-17 dan 18, tetapi karena perkembangannya semakin maju, karena itu sehingga dunia teknologi informasi semakin berubah dan maju. Jadi geoheritage itu atau warisan bumi itu memang dikembangkan di beberapa negara di Eropa dan mereka beri nama itu Geoheritage Network. Lalu selanjutnya mereka berubah menjadi Taman Bumi atau Geopark, jadi Geopark Network. Setelah itu konsep dari beberapa negara Eropa itu bawa ke bicara di UNESCO. Baru UNESCO mereka terima menjadi Global Geopark Network atau UNESCO Global Geopark Network atau jaringan taman bumi global UNESCO. Itu lalu konsep itu sudah diterima oleh berbagai negara di dunia, dan memang negara-negara yang terutama di bagian Australia itu memang mereka terapkan betul-betul sampai di kampus-kampus. Jadi jurusan kampus yang ada jurusan kebudayaan, antropologi, terus arkeologi, geologi itu memang mereka fokus terapkan itu. Di Indonesia juga sudah ada apa terkait dengan cagar alam geologi, geoheritage, terus geopark itu sudah dilegalkan oleh Kementerian SDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian Taman Bumi sendiri ditetapkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang pengembangan geopark atau taman bumi. Jadi di Indonesia itu ada beberapa ada empat, termasuk di Pegunungan Selatan ini, dari Parangtritis sampai di Jawa Timur, itu adalah kawasan UNESCO Geopark. Jadi Taman Bumi UNESCO sudah diakui. Jadi di kawasan itu tidak bisa ambil orang sembarang material batuan atau penebangan hutan. Berarti harus ada izin. Ya, tapi izin pun tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sehingga di Jogja ini, semua kampus di Jogja termasuk dosen saya itu kan ahli geoheritage atau warisan bumi, dosen pembimbing. Sehingga dia fokus di situ. Dan di Jogja sendiri heritage atau warisan itu bukan hanya warisan bumi saja, tetapi ada warisan budaya. Jadi Jogja itu disebut kota wisata lagi. Jadi pengembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Jogja termasuk Borobudur dengan Prambanan. Terus di Pegunungan Selatan itu ekonomi, wisata-wisata terlalu banyak. Betul. Jadi geoheritage itu soal peningkatan ekonomi rakyatnya itu dengan konsep geowisata atau ekowisata atau wisata alam. Sehingga saya kenapa memilih itu, karena konsep itu memang awal muncul karena kerusakan lingkungan terlalu banyak. Selama ini orang geologi penelitian lebih ke bagaimana menemukan potensi mineral emas, perak, tembaga, uranium, kemudian gas bumi atau minyak bumi dan lain-lain. Sehingga akibat dari atau yang biasa disebut energi fosil. Sehingga akibat dari itu dunia jadinya apa hari ini. Sekarang COP bicara soal perubahan iklim dan pemanasan global atau pemanasan bumi. Itu. Sehingga sekarang itu saya yang tertarik dalam bidang geoheritage atau warisan bumi dengan lingkungan ini. Bagaimana kedepannya itu jurusan geologi itu ke arah ke lingkungan, berbasis lingkungan dengan warisan bumi. Tidak boleh fokus pada geologi ekonomi yang ambil bahan mentah semua material yang ada dalam bumi ini keluar. Ini kurang ajar hari ini terjadi secara teori. Bumi kita ini kan ada namanya
kerak bumi. Itu lapisan litosfer itu, atau lapisan keras. Itu ada kerak bumi. Kerak bumi itu ada dua, kerak benua dengan samudera. Jadi kalau di dasar lautan orang bikin bor dengan menggunakan mata bor, nanti jadi cair. Betul. Karena di bawahnya panas atau mantel bumi. Jadi sekarang sumber daya orang ambil itu manusia, makhluk hidup, sumber daya alam, minyak, itu semua ada di lapisan kerak bumi. Baik itu kerak benua dengan samudera. Termasuk emas juga berarti. Iya. Jadi ini lapisannya tipis. Tipis, tapi kita semua bikin alam ini cungkil balik. Semua yang ada dalam keluar. Sekarang saya tanya itu, bagaimana perkembangan kota-kota besar di seluruh dunia? Berapa kota yang ada di seluruh dunia? Banyak. Terus bahan bangunan itu kacanya banyak. Terus kaca, terus temboknya batuan, terus ada yang marmer, tel. Ini semua bahan mentahnya dari mana? Dari alam. Betul. Pesawat, kapal, bahan mentahnya dari mana? Dari alam. Kembali ke alam lagi ya. Terus itu juga digerakkan oleh apa? Energi fosil, minyak dan lain. Butuh energi fosil. Mobil bergerak. Kehidupan sudah hancur. Planet kita sudah kotor. Sudah hancur. Jadi global warming dan perubahan iklim itu bukan sebuah fenomena. Itu bukan gejala, tetapi memang kenyataan yang sedang terjadi. Jadi saya itu juga tertarik ahli fisika Stephen Hawking, dia bilang 1000 tahun lagi. Tapi bukan 1000, tapi 100 tahun lagi bumi mau menjadi panas. Jadi dia rekomendasikan semua orang harus cari planet lain. Jadi saya kira kita di Indonesia sebagai negara maritim yang ada di antara dua benua ini perlu bagaimana menjaga. Semua kembali belajar konsep pembangunan berbasis geowisata. Itu sangat penting. Karena geowisata tapi kontekstual dan berbasis budaya. Kebudayaan masing-masing. Bukan hanya kita itu Indonesia masukkan investasi yang bernuansa kelapa sawit, terus dengan ambil minyak atau energi fosil, termasuk batu bara, kemudian mineral-mineral penting, emas, perak, tembaga. Bukan itu sebenarnya. Kita bagaimana manusia kan hidup. Jadi saya rekomendasikan itu mobil, pesawat, motor, kapal, HP. Model kelas itu pakai yang ada itu. Tidak boleh buat yang baru lagi. Itu akan berdampak pada itu. Jadi saya itu berpikir ke arah itu lagi juga. Saya memang memilih jurusan warisan bumi karena Papua itu kan pulau. Sebenarnya Papua itu konsep pembangunannya harus pendekatan geowisata. Papua harus sama dengan pulau-pulau lain di Pasifik. Pasifik PNG, Solomon Island, Fiji. Itu kan mereka kan piring saja. Sapu lidi ini bikin piring. Terus nanti saat makan dipele dengan daun pisang. Setelah itu daun pisang kering, bakar. Memang kan tidak benar-benar alami. Betul. Beda dengan plastik, piring plastik atau batu. Atau dan lain-lain. Yang di sini ini kan kalau rusak nanti jadi sampah. Plastik terlalu banyak. Harus beli baru lagi. Nah, itu saya heran. Kita di Indonesia saat ini, kita anggap orang pengetahuannya tinggi ini anggap bahwa rumah beton dan lain-lain itu bagus. Tetapi seharusnya kalau kita sadar itu kita investasi sampah yang terlalu banyak di generasi masa depan. Betul. Apa jadinya nanti? Ini kan tetap akan menjadi lapuk. Betul. Apa jadinya? Betul. Papua hari ini juga. Jadi orang yang ada di sistem pemerintah ini mereka pikir mereka melihat Papua itu terbelakang hanya karena fisik rumahnya. Betul. Terbuat dari kayu. Lainnya. Itu berarti itu mereka punya pandangan salah. Masih terbelakang. Itu pandangan salah. Sebenarnya adalah untuk membangkitkan ekonomi berbasis kontekstual dan alami. Itu bagaimana untuk membangun kebiasaan hidup orang daerah macam rumah adat orang Dani, Honai, terus orang Me dan orang-orang Papua yang lain, terus dengan Korowai, itu kan ramah lingkungan sebenarnya. Bagaimana untuk atur? Itu saja. Tetapi Jakarta melihat bahwa Papua itu bangunan tidak ada, rumah tembok, hotel, apartemen tidak ada. Jadi Papua itu tidak terbelakang. Ini kurang aja. Dan memang itu kan benar.
ini pandangan yang salah. Karena apa? Itu mereka belum sadar bahwa Jakarta yang terlalu banyak apartemen itu mereka investasi sampah yang terlalu besar, dampak lingkungan sangat terlalu besar. Saya yang datang dari latar belakang keluarga yang jauh, pendidikan orang tua saya hanya diajar oleh misionaris geologi saja. Saya yang belajar ilmu geologi yang baru begini, saya sudah paham malah. Betul. Tetapi saya sangat sayangkan ini generasi muda itu harus bersuara di Indonesia soal-soal ini. Bangkitkan semua ikatan-ikatan Indonesia maupun Papua, kampus-kampus BEM itu harus bicara soal-soal itu. Betul, harus. Seperti itu terkait dengan tadi pertanyaan. Baik, luar biasa ya penjelasannya ini. Ini belum S3 tapi pemikirannya ini sudah melampaui S3 ya, abang saya ini. Dan juga kalau yang saya ikuti juga kan kakak ini kan lagi buat tesis. Nah, dan memang kakak lagi sekarang kan S2. Nah, untuk tesisnya sendiri bagaimana Kak? Apakah judul dari tesis itu ada berhubungan dengan seperti yang tadi S1 dan D3 itu? Apakah ada hubungannya atau tidak begitu? Ya, kalau terkait dengan judul judul tesis saya itu memang secara geologi regionalnya itu berhubungan. Hanya S1 punya itu yang saya penelitian di Jawa, tetapi memang lebih ke geologi dengan air. Tetapi untuk yang D3 secara geologi regional di Papua itu memang ada berhubungan karena S3 S2 punya itu saya penelitian di Papua. Jadi dan memang geologi khusus di wilayah tengah Papua, daerah wilayah adat Papua itu saya peneliti pertama waktu D3, kemudian sekarang S2. Jadi judulnya itu sesuai dengan peminatan saya di kampus, yaitu kajian geologi untuk identifikasi potensi geoheritage atau warisan bumi dengan pendekatan geoedukasi dengan geokonservasi. Dalam pemanfaatan geowisata budaya di Danau Paniai dan sekitarnya Provinsi Papua. Jadi memang berarti studi kasusnya di Kabupaten Paniai. Jadi itu kata kuncinya itu geologinya, geoheritage-nya. Tetapi kajian potensi geoheritage itu nantinya bermanfaatnya itu geoedukasi, pendidikan kebumian, kemudian konservasi, perlindungan. Perlindungan lalu untuk membangkitkan ekonominya itu bagaimana dengan konsep pendekatan geowisata, dalamnya banyak wisata budaya, wisata ekonomi dan lain-lain. Dan selama ini kan Raja Empat yang dia sudah masuk ke Taman Bumi Nasional Indonesia, belum masuk di UNESCO. Tapi di Papua itu sebelum menjadi Taman Bumi itu kan harus ada konsep geoheritage atau warisan bumi dulu. Jadi Paniai itu sudah kategori di situ, Paniai, Tage dengan Tigi, terus Habema, Danau Sentani. Itu perlu dikembangkan. Tapi konteks yang nanti digunakan atau hotel mau bangun itu berbasis kebudayaan lokal, bukan gedung yang berbeton-beton, bukan. Itu saya harus sesuaikan bagian dengan dari lingkungan. Konservasinya. Betul. Konservasi. Jadi wilayah saya yang memang seperti itu, saya punya tujuannya. Sebenarnya Papua itu biodiversity atau keragaman biologi atau hayati, cultural diversity atau keragaman kebudayaan dengan geodiversity atau keragaman geologinya itu sangat flora fauna endemik terlalu banyak. Sebenarnya Papua yang hutan yang masih hutan Amazon atau hutan purba yang masih sisa ini, itu PR buat negara-negara Asia Pasifik bagaimana melindungi. Dan kalau bisa, kalau semua terima apa yang saya bicara ini, pulau Papua dari ujung ke ujung termasuk Papua Nugini bisa jadikan sebuah pulau perpustakaan alami terbesar dunia. Bisa saja bisa lakukan, yang penting harus diterima. Karena kita kan ikut geohidrologi, siklus itu kita harus jaga. Kalau itu tidak jaga akan bermasalah pada krisis oksigen. Krisis masa depannya itu bagaimana antisipasinya itu betul. Jadi sekarang itu saya punya tujuan itu bagaimana
membangun diskusi. Iya. Diskusi yang mudah dipahami oleh mahasiswa pemuda generasi muda di Indonesia maupun Papua terkait dengan persoalan lingkungan. Iya. Kalau lingkungan Indonesia buruk, Papua bagus, berarti berpengaruh pada Papua. Betul. Karena Indonesia dengan Papua itu Betul. bukan ada di planet lain. Kita Iya. ada di satu planet namanya planet bumi. Betul, betul. Seperti itu. Luar biasa Kak. Terkait yang tadi Kakak bilang harus berdiskusi dan lain-lain anak-anak muda. Nah, kalau pandangan Kakak terkait, kan ada beberapa asosiasi juga yang memang lagi dibuat, bahkan memang sudah ada asosiasi ini. Seperti yang contohnya misalnya AMA. Hai kawan-kawan dari AMA. Jadi AMA ini aliansi lagi asosiasi masyarakat adat. Maaf ya guys. Jadi dari AMA sendiri ini sebenarnya saya mengundang abangnya juga karena memang diminta oleh kawan-kawan dari AMA. Jadi mereka sangat ingin sekali agar bagaimana bisa mendatangkan Kakak Demi ini supaya kita bisa berdiskusi. Jadi menurut Kakak Demi sendiri, pandangan Kakak terkait beberapa asosiasi ini seperti apa begitu? Apalagi anak-anak muda yang memang sekarang lagi bangkit, bahkan yang memang sudah lama yang menyuarakan terkait masyarakat adat dan juga lingkungan, itu kan satu kesatuan toh, tidak bisa dipisahkan. Nah, itu menurut abang sendiri seperti apa? Ya, menurut saya ini kalau soal asosiasi yang berhubungan dengan perlindungan terhadap tanah adat, hutan adat, dan semua komponen sebagai habitatnya orang masyarakat asli itu, khusus yang tadi itu mereka baru mulai berpikir, meskipun itu bukan ilmu latar belakang pendidikan mereka, pendidikan formal, tetapi karena apa adanya mereka sendiri melihat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bahwa perubahan itu memang sedang terjadi, sehingga dengan inisiatif mereka sendiri sudah bentuk asosiasi masyarakat adat itu, seperti kawan-kawan yang ada di Pania, Yosef, Musa, terus Jackson, Eki Ngobay, dan terus dengan Mai yang di Deyai, Sony dan lain-lain. Itu saya kira penting, dan tapi organ-organ seperti itu harus dibangkitkan dari semua, bukan hanya Mepago saja tapi seluruh Papua itu harus mulai berpikir. Ada cabang-cabang dan lain-lain. Orang Papua bilang surga kecil jatuh ke bumi. Kita masih alami, tetapi tidak lakukan itu juga kan kurang aja. Iya, betul. Jadi pendidikan sains berbasis alam lokal itu kontekstual itu penting dibangkitkan. Contohnya itu Grand Papua Community. Nah, itu kan selama ini ikuti bagus ya. Jadi yang penting buka komunikasi bagaimana di tiap kota untuk menyuarakan soal-soal kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat investasi kelapa sawit dan lain-lain dan lain-lain. Karena orang lokal itu tidak bisa hidup tanpa sagu, terus petatas dengan sumber mata pencarian mereka secara lokal. Jadi saya memberikan sebuah rekomendasi bahwa bagaimana kawan-kawan yang baru mulai berpikir ke situ itu benar-benar harus membangkitkan diskusi-diskusi terkait dengan perubahan lingkungan yang terjadi di negeri kita. Negeri kita tanpa perbedaan. Papua itu kalau soal lingkungan, kalau Papua itu Papua Barat, ada 2 provinsi, Papua Barat dengan Papua itu provinsi Indonesia, tetapi sisi persoalan lingkungan itu berdampaknya ke Papua Nugini. Tidak lama lagi negara Papua Nugini bisa mengkritisi kita di Indonesia yang kita anggap maju, tapi kita anggap kita bilang mereka Pasifik itu miskin, tetapi mereka itu bagus karena lingkungannya. Jadi pribadi saya itu saya siap di mana saja dan kapan saja siapa yang dibutuhkan untuk memberikan pandangan-pandangan tentang perubahan-perubahan terhadap lingkungan geoekologis, terus dengan perubahan berdampaknya pada perubahan kebudayaan secara total. Jadi itu yang saya sampaikan. Terus dengan yang satu itu burung-burung endemik, cendrawasih dan lain-lain itu perlu ada perlindungan. Endemik itu kan hanya ada di pulau itu. Tidak bisa orang bantah bahwa itu ada di India, dulu di Jawa juga ada atau di mana.
di Nah Afrika. itu kan tidak Iya, mungkin. betul. Saya Ya. kira hal-hal itu perlu diperbaiki dan memang jangan bohongi lagi antar sesama manusia yang mempunyai kemampuan dan mempunyai pengetahuan yang tinggi. Ya seperti itu soal itu. Jadi setelah pulang dari Papua juga di sini saya sudah diskusi dengan beberapa ikatan, terutama teman-teman ikatan mahasiswa yang kini. Iya. Itu kemarin saya bawa materi tentang ekosida. Jadi saya pikir bagus sekali. Selain kemarin yang hari ini saya bisa sampaikan dan nanti bisa disaksikan oleh para pengunjung ke Diana Jogi Sena. Jadi saya sangat apresiasi semua yang akan dengar tuh bagaimana untuk mendengarkan ini dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan yang sangat luar biasa ini. Dan mungkin untuk pesan terakhirnya, mungkin kakak bisa memberikan pesan atau mungkin sesuatu yang sangat penting begitu kepada khususnya kita anak-anak muda, generasi muda, bagaimana apa yang harus kita lakukan dengan lingkungan kita, dengan alam kita begitu. Iya. Kalau saya Indonesia secara umum itu banyak tempat yang masih alami. Iya. Jadi tergantung generasi muda Indonesia mulai dari Aceh sampai Maluku, bagaimana menjaga daerahnya sendiri-sendiri. Kita belajar dari Jakarta apa yang dialami oleh suku-suku Betawi yang dulunya mempunyai hutan, tetapi setelah hadir itu bagaimana konsep pembangunannya, bagaimana mungkin Belanda atau Indonesia. Terus sekarang Indonesia negara mau pindahkan ibu kota, Kalimantan bagaimana, lingkungan dan lain-lain. Nah itu perlu berdiskusi karena itu bukan karang-karangan tetapi memang sebuah fenomena yang terjadi secara global tetapi ancaman bagi negeri kita demi masa depan. Kemudian Papua, saya sebagai anak negeri Papua itu negara jangan mencurigai orang Papua semua organ itu sebagai separatis. Tetapi seharusnya itu negara harus hargai kemampuan sedikit yang anak-anak Papua miliki, termasuk saya. Bagaimana Papua itu membangun Papua itu dengan pendekatan geowisata berbasis kebudayaan lokal itu sendiri. Kepercayaan terhadap Jakarta dari Jakarta terhadap orang Papua itu benar-benar harus berikan 100% untuk membangun dengan konsepnya orang Papua itu sendiri. Itu kemudian anak-anak Papua di Papua itu juga bagaimana organ-organ seperti tadi itu perlu dibangun tiap daerah untuk melindungi negerinya sendiri, mulai dari keluarga-keluarga bagaimana tiap rumah itu harus ada WC, halaman harus bersihkan, air itu masak lalu minum, karena Pulau Papua dia berada di antara dua benua dan di antara negara-negara maju. Siklus kehidupan atau siklus hidrologi selalu berputar di udara. Udara sudah mulai kotor. Jadi anak-anak Papua kita semua bangkitkan soal apa itu diskusi-diskusi tentang perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Saya juga sangat tidak suka orang-orang politik yang ambil konsep itu baru diskusi-diskusi di luar negeri sana dan lain-lain tanpa bangun diskusi dari masyarakat akar rumput yang masih hidup. Jadi saya juga sangat sedih bahwa rakyat masyarakat Papua yang punya negeri itu militer semua ke sana baru membunuh psikologis orang Papua, termasuk pula para pemimpin daerah juga. Itu yang tadi saya maksud, Jakarta harus percaya Papua bagaimana untuk mereka membangun negerinya dengan kemampuannya mereka sendiri, bukan dengan kemampuan hasil pantauan dari internet, media, oleh kampus tertentu. Bukan kampus semua, tetapi ada dosen tertentu yang selalu mempunyai kepentingan itu sering berbuat seperti itu. Jadi saya bilang soal diskusi-diskusi tentang lingkungan itu perlu dibangkitkan, khususnya di mahasiswa Indonesia dan lebih khusus lagi kita mahasiswa Papua. Kita jangan semua cerita itu ke arah politik, tetapi bagaimana kita benar-benar bicara sesuai dengan ilmu pengetahuan kita
semua ilmu pengetahuan itu bermanfaat bagaimana untuk berhubungan relasi antara ilmu yang satu dengan lain, lalu membangun negeri kita. Nah itu yang penting. Tapi saya tidak rekomendasikan Papua itu dibangun dengan teknologi yang canggih. Itu saya tolak. Tetapi saya rekomendasikan bagaimana Papua bangun dengan konteks kebudayaan, dengan tradisional itu bagaimana Papua tidak butuh rumah yang berbeton, apartemen yang tinggi, jembatan yang wow, tetapi bagaimana Papua membangun dirinya sendiri dengan kebiasaan hidup mereka seperti itu. Masalahnya itu tadi saya bilang masyarakat Papua dari komunal primitif langsung berhadapan dengan ini, tetapi masih ditindas. Ini kan pelanggaran. Tapi saya tidak tahu hukumnya. Mungkin itu sebenarnya kita yang Indonesia kan orang kita menganut agama, tapi praktek agama dalam kehidupan meskipun militer atau apa itu kan perlu dipraktekkan dan dipikirkan itu. Mungkin itu yang saya bisa pesan. Siap. Terima kasih untuk Kakak Demianus Nawipa atas waktunya dan juga terima kasih untuk sharingnya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang Kakak Demi bagikan saat ini bisa menjadi manfaat untuk saya dan juga para kawan-kawan dimanapun kalian berada. Oke. Terima kasih banyak Kak Demi. Sama-sama dan terima kasih. Ya. Sampai jumpa guys di podcast yang berikutnya. Oke. Selamat malam.